Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, bagaimana puasanya? Masih lancar? Alhamdulillah. Nah, soleh-soleha, walaupun kita sedang berpuasa, tapi kita harus tetap semangat belajarnya. Seperti hari ini, kita akan tetap semangat untuk belajar tematik. Tema 8 mengenai mengenal peristiwa alam. Hari ini kita sudah masuk pada subtema 2 mengenai kegiatan pada musim kemarau. Hari ini cuaca sangat cerah. Musim kemarau telah tiba. Tumbuhan di lahan kosong mulai mengering. Rasti dan teman-temannya bermain di tempat itu. Mereka dapat menggunakan lahan kosong untuk bermain. Tempatnya kering dan juga tidak basah. Mereka dapat bermain dengan nyaman. Nah, soleh-soleha, apakah kegiatan yang kalian lakukan pada musim kemarau? Iya, pasti pada musim kemarau kita banyak melakukan aktivitas. Contohnya seperti Rasti dan teman-temannya yang sedang bermain di halaman rumah. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk bermain bersama teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja ya pada materi pembelajaran hari ini. Kita sudah masuk pada pembelajaran 1 halaman 57 sampai dengan halaman 62. Materi yang pertama kita akan membacakan teks tentang peristiwa siang dan malam hari. Musim kemarau. Indonesia itu memiliki 2 musim. Ada musim kemarau dan juga musim hujan. Langit tampak cerah, udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Matahari bersinar sangat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelip-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Ini menjadi sebab terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, soleh-soleha, pada teks yang barusan kita baca, kita dianjurkan untuk menghemat air agar kita tidak kekeringan, karena kita itu sangat membutuhkan air. Contohnya untuk minum, untuk masak, untuk buang air, untuk mencuci, dan lain-lainnya. Semua kegiatan kita membutuhkan air. Maka dari itu kita harus menghemat air. Nah, untuk cara menghemat airnya itu seperti apa, nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menemukan ungkapan terima kasih pada halaman 58. Soleh-soleha, saat musim kemarau telah tiba, matahari bersinar cerah. Rasti, Ana, dan Melani bermain di taman. Taman itu tidak jauh dari rumah Rasti. Di taman banyak teman yang telah menunggu. Ada Ahmad, Wayan, dan Togar. Mereka bermain bersama. Rasti dan teman-teman asyik bermain. Mereka menikmati cuaca di musim kemarau. Perhatikan percakapan berikut ini. Rasti, kamu sangat pandai bermain tapak gunung. Kakimu sangat kuat. Kamu bisa meloncat dengan 1 kaki. Ana, wah terima kasih Rasti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Rasti, Wayan, tadi bermain bersama Ahmad ya? Bagaimana permainannya? Ana, keseimbangan badan Ahmad sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Ia tidak pernah jatuh. Ahmad memang hebat. Rasti,
Setiap teman mempunyai kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Ana, betul Rasti, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita bisa belajar menari bersama di sana. Rasti, ayo, asyik kita bisa menari bersama. Nah, soleh-soleha, pada teks barusan yang kita bacakan, di situ terdapat kalimat pujian dan juga ungkapan terima kasih. Nah, jangan lupa jika kita dipuji oleh orang lain, maka kita harus memberikan tanggapan tersebut dengan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini juga mengajarkan kita untuk saling menghargai atas apa yang sudah teman-teman kalian miliki. Karena setiap manusia, setiap orang itu memiliki kepandaian yang berbeda. Contohnya di sini, ada Ana yang sangat pandai bermain tapak gunung. Ada juga Ahmad yang sangat pandai bermain egrang. Ada juga teman kita yang sangat pandai menari. Ada yang pandai membuat puisi. Ada yang pandai membantu orang tua di rumah. Dan masih banyak lagi keahlian yang mereka miliki. Nah, sebagai umat manusia yang baik, kita harus saling menghargai dan saling menghormati atas semua kepandaian yang mereka miliki. Dan jangan lupa, kita harus memuji sesuai dengan kepandaian yang mereka miliki. Dan jika kita dipuji oleh orang lain, kita juga jangan lupa untuk mengungkapkan terima kasih kepada mereka. Nah, soleh-soleha, tadi kita sudah menemukan kalimat pujian dan juga ungkapan terima kasih. Kalimat pujiannya itu adalah, kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Dan kita juga mengungkapkan terima kasih. Wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang, kamu memang baik hati. Selain itu, ada juga ungkapan pujian. Suara nyanyianmu sangat merdu Rasti. Kita harus mengucapkan dan memberikan tanggapan dengan ungkapan terima kasih. Wah, terima kasih Nina, suara kamu juga bagus. Nah, jika soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat pujian dan juga kalimat tanggapan, Miss Willa tugaskan kalian untuk menuliskan kalimat pujian yang lainnya pada kolom halaman 60. Silahkan kalian tuliskan kalimat pujian yang lainnya yang kalian ketahui pada kolom di halaman 60. Nah, soleh-soleha, pada materi sebelumnya tadi kita dianjurkan untuk menghemat air. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi aturan di rumah. Aturannya itu adalah menghemat air di rumah. Nah, soleh-soleha, pada musim kemarau hujan itu jarang turun. Persediaan air makin sedikit. Saat di rumah Rasti, berhemat air bersih. Amatilah aturan di rumah Rasti untuk menghemat air bersih berikut ini. Oke, di sini Miss Wilda menggantinya dengan Siti ya, tapi sama saja aktivitasnya. Yang pertama, ketika kita ingin menyiram tanaman, hendaknya kita menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian, setelah kita menggunakan keran air, kita harus tutup dengan rapat. Nah, selain itu, kita juga mematikan keran saat kita menyabuni piring. Atau kita juga bisa mematikan keran saat kita sedang menyabuni badan jika di rumah kalian tidak ada kolam untuk penampungan air. Nah, selain itu kita bisa menghemat air dengan menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos itu akan menyimpan air lebih lama. Nah, itulah aturan untuk menghemat air di rumah Siti ataupun di rumah Rasti. Nah, untuk lebih jelasnya, soleh-soleha silakan simak video berikut ini.
Oke, soleh-soleha, itulah cara kita untuk menghemat air. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Rasti, tadi juga kita harus menghemat air dengan cara menutup keran jika sudah tidak digunakan, kemudian menyiram tanaman menggunakan air beras cucian, air bekas cucian beras, kemudian menaburkan kompos di sekitar tanaman, terus juga mematikan keran saat menyabuni cuci piring, kemudian saat kita sedang mencuci tangan dan lain-lain. Nah, maka dari itu, agar kita tidak kekurangan air, marilah kita sama-sama untuk menghemat air. Nah, soleh-soleha, setelah kita mengetahui cara untuk menghemat air, Rasti dan teman-temannya segera ke balai desa untuk mengikuti latihan menari. Nah, mereka sedang mengikuti menari tiruan gerakan burung. Nah, gerakan kaki, badan, dan tangan. Gerak kaki meloncat ke kanan dan juga ke kiri. Rentangkan tangan lalu ayunkan. Gelengkan kepala lalu putarlah badan, gerakan tubuh. Tiap gerakan ikuti dengan hitungan. Lalu lakukan kegiatan ini bersama teman-teman kalian di rumah atau bersama anggota keluarga di rumah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini.
Oke, soleh-soleha, itulah cara untuk menirukan gerakan burung dalam tarian. Silahkan soleh-soleha melakukan gerakan tarian dengan menirukan gerakan burung bersama anggota keluarga di rumah. Nah, soleh-soleha, sudah selesai kita belajar pada pembelajaran 1. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 2 halaman 63 sampai dengan 66. Materi yang pertama pada pembelajaran 2 yaitu kita akan membacakan teks mengenai aktivitas di air. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Ahmad dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka berkeringat. Di dekat rumah Ahmad ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Air sungai kira-kiranya hanya sebatas betis Ahmad. Ahmad dan teman-teman duduk di tepi sungai. Kemudian mereka bermain air. Mereka bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiramkan air ke badan. Badan mereka pun terasa segar. Soleh-soleha, jika kalian ingin melakukan aktivitas di air, hendaknya kita harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Karena jika kita melakukan aktivitas di air itu sangat berbahaya. Nah, jika kita ingin melakukan aktivitas di dalam air bersama teman-teman, kita harus memilih sungai ataupun memilih danau yang memiliki kedalaman yang dangkal. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ahmad, mereka bermain di air sungai yang dangkal, kira-kira kedalamannya hanya sebatas betis Ahmad. Nah, jika kalian ingin bermain air yang memiliki kedalaman yang sangat dalam, hendaknya kalian meminta pantauan atau minta bimbingan kepada ayah bunda atau saudara-saudara kita yang jauh lebih dewasa. Nah, soleh-soleha, tadi yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya saat mereka merasa kepanasan, mereka sedang bermain di air sungai yang dangkal. Nah, setelah mereka selesai bermain air, mereka pun pulang dengan berjalan kaki. Sambil berjalan, mereka bercakap-cakap. Ahmad, asik sekali ya, kita bisa beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Togar, kamu hebat Ahmad, kamu berani menyiramkan air ke badan. Wayan, betul sekali, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala, padahal air sungai dingin. Nah, soleh-soleha, dari teks yang barusan kita baca, di sini kita sudah menemukan kalimat pujian yang Togar ungkapkan untuk Ahmad. Karena Ahmad sudah berani untuk menyiramkan air ke badan. Tidak hanya Togar yang memuji keahlian Ahmad, Wayan pun sama seperti Togar, ia memuji keberanian Ahmad yang berani untuk menyiramkan air ke badan dan juga kepala. Padahal air sungai itu sangat dingin. Nah, jangan lupa jika kita diberikan pujian oleh orang lain, kita harus mengungkapkan terima kasih kepada mereka. Nah, soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat pujian dan juga kalimat tanggapan. Sekarang Miss Wildah tugaskan kalian untuk memberikan tanda centang jika termasuk kalimat pujian dan memberikan tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian pada halaman 65 dan 66. Jangan lupa jika kalimat tersebut merupakan kalimat pujian, kalian tuliskan kalimat tanggapan. Seperti contoh pada nomor 1. Kalimat ini termasuk kalimat pujian. Kamu berani sekali, kamu menyiramkan air ke badan. Kita pun menuliskan kalimat tanggapannya.
Benar, dia berani sekali. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, sampai 10 silakan kalian kerjakan. Kalian berikan tanda centang jika kalimat tersebut termasuk kalimat pujian. Dan kalian berikan tanda silang jika kalimat tersebut tidak termasuk kalimat pujian. Jangan lupa jika kalimat tersebut termasuk kalimat pujian, kalian harus menuliskan kalimat tanggapan. Oke, soleh-soleha, Miss Wilda ulangi sekali lagi ya untuk tugas hari ini, yaitu kalian mengerjakan ayo menulis pada halaman 60 menuliskan kalimat pujian. Yang kedua, kalian mengerjakan ayo menulis pada halaman 65 dan 66, yaitu memberikan tanda centang jika kalimat tersebut termasuk kalimat pujian dan juga menuliskan kalimat tanggapannya dan berikan tanda silang jika kalimat tersebut tidak termasuk kalimat pujian. Alhamdulillah soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Miss Wila jelaskan. Semoga materi yang sudah Miss Wila jelaskan dapat difahami dengan mudah. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat puasanya. Semoga puasanya selalu lancar. Oke, Miss Wila titip pesan ya, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Wila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.